Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas matematika bersama Misania. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari mengenai penyajian data menggunakan diagram garis. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, penyajian data menggunakan diagram garis. Biasanya untuk menyajikan data yang diperoleh dari waktu ke waktu. Biasanya ya, jadi tidak semua. Contohnya seperti ini ya, kalau dari waktu ke waktu, di sini ada nilai rata-rata ujian sekolah. Sumbu horizontal menunjukkan waktu pengamatan. Nah, di sini kita kasih tahun ya. 2010 sampai 2016. Nah, di sini diperhatikan ada garis seperti tidak ini ya, yang bukan lurus, ada bergeriginya. Nah, itu tanda garis seperti ini digunakan karena tidak mungkin menuliskan semua tahun sebelum 2010. Jadi boleh pakai garis seperti ini gitu ya. Kemudian sumbu vertikal menunjukkan hasil pengamatan. Di sini contohnya nilainya. Nah, berdasarkan diagram garis ini kita bisa lihat nih, misalkan tahun 2012 nilai rata-rata ujian sekolah itu di angka 7 gitu ya. Kita ke contoh lainnya. Nah, di sini coba kita perhatikan tabel berikut. Ada minuman kesukaan, kolom minuman kesukaan, dan kolom responden. Responden ini sama saja seperti banyaknya yang suka minum iced tea gitu ya. Nah, di sini ada 3, ada iced tea, ada iced coffee, dan matcha latte. Nah, dan data jumlah respondennya itu berapa gitu ya. Nah, di sini pertanyaannya adalah, atau tugasnya itu buatlah diagram garis dari tabel tersebut. Oke, kalau kita disuruh buat tabel berarti ada sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Sumbu horizontalnya kita tulis dengan minuman kesukaannya, yaitu iced tea, iced coffee, dan matcha latte. Nah, di sini dikasih jaraknya yang sama ya. Kemudian untuk sumbu vertikalnya kita kasih judul frekuensi. Boleh responden, boleh frekuensi. Nah, di sini diperhatikan nih, sebelum kita menulis angka-angkanya, kita lihat dulu tabelnya. Karena di sini kebetulan kelipatan 5, maka kita bisa buat diagram garis ini menggunakan kelipatan 5 pada frekuensinya. Jadi kita mulai dari 0. Nah, 0, kemudian 5, kemudian 10, lanjut 15, 20, 25. Jadi berupa kelipatan ya. Boleh nanti misalkan kelipatan 1 boleh. Karena ini supaya hemat ya. Jadi kita buat kelipatan 5 saja. Oke. Setelah itu kita cocokkan dengan tabelnya. IC itu respondennya 5 atau frekuensinya 5. Berarti kita tarik garis di angka 5, stop. Nah, nanti kita kasih titik di sini. Oke, kita tandain titik di sini. Kemudian lanjut ice coffee ada 20, kita kasih titik garis putus-putus ya. Hingga ke angka 20. Kemudian kita beri titik. Lanjut, yang terakhir di sini ada matcha latte. Kita buat garis putus-putusnya hingga angka ke 15. Nah, kita buat titik di angka 15. Setelah itu, kita hubungkan titik-titiknya sehingga menjadi sebuah garis gitu ya. Mudah ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Tentukan total responden dari data tersebut. Nah, berarti kita sebutkan iced tea itu ada berapa? Ada 5.
ice coffee ada 20 responden, matcha latte ada 15 responden. Sehingga ditanya total, tinggal kita jumlahkan 5 ditambah 20 ditambah 15. Dihitung hasilnya 40 orang gitu. Mudah ya. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.